hatiku, kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Engkau besertaku. Engkau Allah yang beserta kami. Takkan meninggalkan kami, Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai
bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, sumber damai di dalam jiwaku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Mari bersama-sama keluargamu
Mari mengangkat tanganmu, kita mau sembah Tuhan. Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyediakan. Haleluya, haleluya. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online service. Nah, saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini saya berikan tema tentang naik kelas. Saya percaya Bapak Ibu senang kalau anaknya naik kelas. Demikian juga, tahukah saudara, hati Tuhan juga rindu kalau kita semua boleh naik kelas dalam setiap ujian-ujian kehidupan yang kita alami. Sama seperti anak kita waktu mereka bisa naik kelas kalau mereka menghadapi ujian. Tanpa ujian, mereka tidak bisa naik kelas gitu saudara ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan kita mengalami ujian-ujian dalam kehidupan kita. Karena Tuhan punya kerinduan supaya kita menjadi orang yang tahan uji, orang yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh naik kelas secara rohani kita di dalam Tuhan. Nah, saudara, banyak orang kuat. Kelihatannya kuat, tapi sangat sedikit yang tahan uji. Saya ambil kisah, saudara. Ya, kisah kuno di Yunani. Ada seorang yang pelari yang luar biasa, ya, begitu cepatnya dia berlari, namanya Atalanta. Nah, suatu kali dia ikut lomba berlari dan lawan dia bernama Melanion ingin sekali menang dari Atalanta. Lalu dengan cara licik dia cari kelemahan Atalanta. Apa sih kelemahan Atalanta? Lalu dia ketemu, oh Atalanta ternyata suka sama apel. Kalau gitu sepanjang jalan untuk lari, aku taruh aja apel di situ. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Selama lomba lari, sementara Melanion karena dia punya kerinduan, punya hati mau naik kelas, mau menang gitu saudara ya. Lalu dia berusaha berlari secepat-cepatnya. Lalu bagaimana dengan Atalanta? Dia sebenarnya pelari yang kuat, pelari yang luar biasa. Tetapi dia tergoda untuk mengambil apel-apel yang berserakan di jalan yang ditaruh oleh Melanion. Hasilnya, pemenangnya adalah Melanion. Padahal kalau secara skill, sebenarnya Atalanta lah pemenangnya. Tetapi karena Atalanta tidak tahan uji, akhirnya pemenangnya adalah Melanion. Jadi saudara, mari kita saat ini belajar bagaimana caranya supaya kita bisa naik kelas. Perlu yang namanya ketahanan dalam kerohanian kita. Seperti yang saudara dan saya alami saat ini. Tidak mudah bagi kita untuk di rumah saja saudara ya. Seperti saya ya, bersama Pak Gembala. Kami sama sekali nggak keluar rumah hampir mau 2 bulan. Jadi saudara, untuk itu kita mau belajar sama-sama supaya
dalam keadaan situasi yang saat ini yang kita alami, kita boleh tahan uji sehingga kita boleh naik kelas. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa definisi ketahanan? Ketahanan adalah proses menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman-ancaman atau stres yang hebat dan bangun kembali dengan sukses tanpa harus dipengaruhi secara negatif oleh pengalaman tersebut. Itu namanya ketahanan, saudara. Jadi sangat penting untuk kita memiliki ketahanan yang cukup dalam hidup ini, khususnya dalam menghadapi segala macam masalah dan kesulitan hidup. Sebab manusia siapapun dia pasti akan mengalami masalah. Ya, sama seperti keadaan kita saat ini. Biarlah kita semua waktu menghadapi masalah, saudara, kita punya daya tahan untuk menghadapi setiap masalah. Nah, ada satu video yang ingin saya sampaikan ingin saya sharekan kepada saudara. Video tentang warga Singapura. Dikasih kata-kata bahwa warga Singapura banyak yang stres. Dan video ini nyata, saudara. Ada seorang, entah anak muda, entah seorang bapak-bapak muda, itu mencoba bunuh diri. Nah, polisi sudah mengantisipasi untuk menaruh di bawah apartemen gedung tinggi itu kasur yang jikalau ada orang bunuh diri, ya lompat, dia aman gitu, saudara. Tetapi ternyata dia betul-betul ingin bunuh diri. Dia cari jalan sampai akhirnya dia pergi ke arah lain di mana tidak ada bantalan dari polisi, saudara. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia mati. Kita lihat video berikut ini. Saudara sudah melihat video bagaimana warga Singapura ini bunuh diri. Sebenarnya bukan hanya di Singapura. Belum lama ini ada juga di Jakarta. Ya, ada juga di Jakarta, kenalan dari anak saya. Itu bunuh diri, saudara. Karena nggak kuat, nggak punya daya tahan untuk menghadapi masalah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan bersama-sama hari ini. Mengapa Allah mengizinkan umat-umatnya menghadapi masalah dan kesukaran dalam hidup ini? Nah, kita mau belajar dari Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ternyata ini tujuan Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ayat 3 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ayat 4-nya katakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, inilah maksud dari penderitaan yang kita alami. Masalah kesukaran yang kita alami. Jadi tujuan Tuhan adalah supaya apa, saudara? Supaya jawabannya adalah karena kesukaran atau kesengsaraan akan menghasilkan yang namanya pengharapan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Kita punya pengharapan. Ya, berapa minggu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan dengan tema iman, pengharapan, dan kasih. Dan hari ini kita diingatkan kembali, saudara, supaya kita menjadi orang yang mau punya kerinduan untuk naik kelas dalam hal rohani kita, yaitu kita harus tahan uji dalam menghadapi masalah, khususnya saat-saat seperti ini. Dan ujung-ujungnya adalah supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, bahkan saudara, para tokoh Alkitab juga menghadapi masalah dan kesulitan hidup. Seringkali mereka hidup dalam keadaan lingkungan yang sulit, memiliki tabiat yang lemah, tapi oleh karena mereka memiliki ketahanan, mereka juga dapat digunakan oleh Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita belajar bahwa mereka punya semboyan hidup mereka. Maju terus meski berada dalam situasi yang sukar.
Ada beberapa tokoh yang ingin saya sharekan kepada saudara yang kita bisa belajar. Seperti Pak Gembala sudah pernah sampaikan juga, ya, kalau saudara pernah lihat video klipnya tentang Ayub, ya, yang pertama kita belajar dari Ayub. Kisah Ayub mengajarkan tentang contoh yang nyata akan artinya sebuah ketahanan. Dia bertahan sampai tragedi itu berakhir dalam kehidupannya. Ya, seperti saudara tahu bahwa Ayub anak-anaknya mati semua. Hartanya habis. Respon Ayub bagaimana, saudara? Ayub nggak mengerti penyebab penderitaannya, tetapi dia tetap melalui kesulitan yang dia alami dengan penuh kesabaran. Sejak awal hidupnya, Ayub tahu bahwa Allah itu adalah pemurah dan benar. Di balik semua yang dialaminya, ia tidak kehilangan imannya kepada Allah. Ya, jadi saudara, kita belajar dari Ayub seperti itu. Hasilnya, Ayub menang. Dia dapat mengalahkan penderitaan dan masalahnya. Imannya semakin dikuatkan. Dia lebih mengerti Allah. Ya, keempat, keadaannya jauh lebih baik dari sebelum dia mengalami penderitaan. Ya, jadi kalau saudara lihat bagaimana Ayub itu, dia mengalami hal yang luar biasa juga dalam kehidupannya. Apakah yang membuat Ayub bertahan? Kita belajar. Apa yang membuat Ayub bertahan meskipun dia mengalami penderitaan yang cukup berat? Kalau kita baca Ayub 19 ayat 25, kesimpulannya adalah kita lihat bahwa Ayub, dia memiliki pengharapan. Dia tahu bahwa Allah itu hidup dan akan dapat mengatasi masalahnya. Jadi saudara jangan lupa, apapun beratnya masalah kita, biar kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Matanya, ya saudara, dia melihat sampai kedalaman hati kita. Dia tahu apa yang kita alami. Ayub kenal Tuhannya. Dia tahu benar bahwa Allah yang disembahnya lebih besar dari masalah yang dihadapinya. Biarlah itu juga boleh kita belajar seperti Ayub. Bagaimana Ayub memiliki hati seperti itu. Bahwa Allah kita jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Ya. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari Yusuf? Yusuf contoh dari umat Tuhan yang pada awalnya mengalami situasi yang buruk, tapi berakhir dengan happy ending. Seperti saudara ketahui, Yusuf pernah dirayu oleh istri Potifar untuk berbuat dosa. Tapi kita lihat, Yusuf lulus ujian. Iya, dia walaupun harus mengalami di penjara. Saudara, bagaimana respon Yusuf? Dia sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah. Dia memutuskan untuk tetap setia melayani Allah apapun yang terjadi, ya. Dan hasilnya seperti saudara ketahui, Yusuf akhirnya menang dan dapat mengalahkan kesusahan. Yang pertama. Yang kedua, dia mengalami hubungan yang semakin dekat dengan Allah, semakin dalam dengan Allah, dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Yang ketiga, dia mengerti bahwa pengalamannya itu dia alami demi misinya untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita lihat juga tokoh berikutnya. Kita bisa belajar dari Ayub, kita bisa belajar dari Yusuf. Ya, lalu kita bisa belajar juga dari Naomi. Siapa Naomi? Ya, masalah Naomi, ya saudara, kita bisa lihat di kitab Perjanjian Lama, merupakan seorang wanita yang malang. Dia harus mengungsi dari negerinya ke Moab, negeri asing, yakni negerinya para penyembah berhala. Penyebabnya karena kelaparan. Jadi di sana, di Moab, dia mengalami hal yang luar biasa, yaitu suaminya mati. Kedua orang anaknya juga mati, saudara. Nah, hal itu membuat Naomi menjadi sangat tertekan. Statusnya yang kini menjadi seorang janda membuat dia merasa hidup tanpa adanya perlindungan dan merasa malu di depan masyarakat. Nah, respon Naomi bagaimana, saudara? Nah, dia punya anak mantu namanya Ruth, yang telah mendapatkan pengajaran dan didikan darinya. Merupakan orang yang memberikan dukungan yang sangat berarti pada saat Naomi terpuruk dan mengalami kesusahan berat dalam hidupnya. Hasilnya, saudara,
Naomi menikmati indahnya hidup dalam keluarganya yang baru. Ya, Ruth menikah dengan Boaz dan mereka mempunyai anak bernama Obed. Lalu yang kedua, penderitaan yang dialami sebelumnya musnah diganti oleh kebahagiaan. Yang ketiga, meskipun hidupnya sering sekali tertekan dan menderita, tapi Naomi masih sanggup menjadi inspirator bagi Ruth, mantunya, saudara. Jadi kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh dalam firman Tuhan, baik Ayub, Yusuf maupun Naomi. Jadi mereka menjadikan kehidupan mereka menjadi kehidupan yang tahan uji. Mari kita menjadi orang-orang yang tahan uji juga. Kehidupan yang tahan uji menjadikan kita siap menerima berkat yang lebih besar. Amin, saudara. Ya, jadi percayalah, saudara. Tuhan sudah menyediakan berkat yang lebih besar lagi buat setiap kita, anak-anaknya. Kalau kita orang tua di dunia, kita rindu anak-anak kita mereka maju, ya, baik secara rohani maupun jadi secara kalau mereka bekerja, kita pengen anak kita maju, ya, berkarir, sukses dan sebagainya. Kita sebagai orang tua di dunia, kita merindukan hal itu bagi setiap anak-anak kita. Demikian juga dengan Tuhan kita, biar kita boleh menyadari akan hal itu, sehingga waktu kita menghadapi masalah, biar kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Kita percaya bahwa di depan kita ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tidak hanya bicara mengenai masalah berkat secara materi, saudara. Ya, berkat Tuhan itu mencakup hal yang banyak, ya, termasuk sukacita, damai sejahtera, ya, kesehatan dan sebagainya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita menjadi orang-orang yang tahan uji di dalam Tuhan, sehingga kita boleh terus naik kelas dalam kehidupan rohani kita. Yesaya 40 ayat 31, mari kita baca bersama-sama, saudara. Biarlah ayat ini boleh menguatkan setiap kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berlari enggak menjadi lesu. Berjalan enggak menjadi lelah. Luar biasa, saudara. Jadi biar kita boleh mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Secara manusia, apalagi saat seperti ini, saudara, rasanya kita nggak mampu, ya, menghadapinya. Kita melihat bagaimana kita nggak bisa bergerak bebas seperti sebelum adanya COVID, ya, di Indonesia. Tapi kita saat ini, kita banyak berdiam di rumah. Banyak hal-hal yang tadinya merupakan rencana kita untuk melakukan banyak hal, terhambat karena adanya virus corona ini. Tapi biarlah kita boleh mengandalkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan, sehingga kita boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melalui situasi yang saat ini terjadi, khususnya di negara kita. Saudara, ada lagu yang diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Kata-katanya tidak persis sama, tetapi inti ayat Yesaya 40 ayat 31 digambarkan lewat lagu ini. Saya akan coba nyanyikan. Saudara yang di rumah yang tahu lagunya juga boleh bersama-sama saya nyanyi, ya. Lagu ini lagu tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang berharap kepada Tuhan, diperbarui kuatnya, dibaharui kuatnya. Terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Biar Tuhan mengajarkan kita untuk harap kepada Tuhan. Lagunya seperti ini, saudara. Saudara boleh ikut bersama-sama dengan saya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap Kau Tuhan. Kalau saudara merasa saat ini, akhir ini saudara merasa lemah, ayo mari saudara datang dan berharap kepada Tuhan. Dialah segala sumber dalam kehidupan kita. Dialah yang akan memperbarui kekuatan kita yang sudah mulai lemah. Meskipun agak sulit kita untuk memikirkan apa manfaat dari penderitaan, apalagi di tengah-tengah pencobaan.
Tapi kita bisa minta sungguh-sungguh kekuatan dari Allah untuk melewati kesulitan-kesulitan itu dalam kehidupan kita. Jadi saudara, mari kita lebih lagi bersandar kepada Tuhan. Mari, kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan ketenangan seperti firman-Nya katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang tahan uji sehingga kita boleh naik kelas. Kita mau belajar dari bulung elang dan anaknya, saudara. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk elang pada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi, bukan pula eraman hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi, detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Menjerit ketakutan anak-anak elang, matilah aku. Ya, mereka dilempar gitu ya dari tebing yang tinggi. Sesaat kemudian, bukan kematian yang anak elang itu terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu tiba-tiba mereka, karena mereka ketakutan, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, lalu mereka sadar ternyata mereka bisa terbang. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita mengalami hal-hal sepertinya kok begini ya, kok begitu ya, nggak enak ya, mengalami banyak masalah. Tetapi kita mau belajar, saudara. Jika kita menghadapi masalah, yang pertama saudara, jangan kita menyalahkan Tuhan. Amin. Ya, ingat terus Roma 8 ayat 28 katakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kita selalu baik, teramat baik dan amat sangat baik. Yang kedua, ingatlah saudara, penderitaan itu ringan karena Allah tidak pernah mengizinkan percobaan melampaui kekuatan kita. Yang ketiga, jangan memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan sementara, tetapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 mengingatkan kita juga, saudara. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kepada saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Garis bawahi, saudara. Kamu dapat menanggungnya. Boleh kasih tahu kepada sebelahmu, kanan kiri, suami, istri, anak-anak. Kamu dapat menanggungnya. Kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sharekan beberapa kesaksian yang saya pas tahu, wah ini hal-hal yang luar biasa. Bagaimana orang-orang mengalami masalah bahwa Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Ya, ada seorang keluarga bernama Bapak Agus Setiawan. Ya, dia tinggal di daerah Porong, saudara, Sidoarjo. Kisahnya memang sudah lama ya. Dia mengalami masalah keuangan sehingga mau tidak mau dia harus menjual hartanya, yaitu dia menjual rumahnya di tahun 2006 bulan Februari. Dia memutuskan untuk menjual rumahnya. Februari 2006 mereka sudah terjual rukonya. 27 Mei 2006 ya, selang Maret, April, Mei, 3 bulan berikutnya peristiwa meluapnya lumpur Porong terjadi, saudara, meninggalkan penderitaan dan kesengsaraan seperti saudara lihat di gambar. Nah, salah satu dari antara bangunan inilah ruko tempat tinggal dari keluarga Agus Setiawan. Jadi saudara bayangkan kalau Pak Agus Setiawan masih tinggal di situ, wah, kerugian dia lebih parah lagi, saudara. Jadi Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan sehingga dia menjual rumah ruko tersebut, sehingga dia akhirnya mengerti itulah maksud Tuhan dalam kehidupan dia. Saudara kasih Tuhan, setiap masalah
di dalam Tuhan ada jalan keluar. Katakan amin. Ya. Seperti saudara ketahui saat ini, karena virus corona ini terjadi, sehingga ya udah mendunia ya saudara, termasuk bukan hanya di Indonesia tapi negara-negara lain juga, sehingga banyak terjadi PHK, sehingga banyak orang-orang yang menganggur, yang tadinya sibuk, yang tadinya mudah untuk mencari uang, ya mereka harus mengalami yang namanya dirumahkan, diberhentikan, di PHK. Nah, ada satu kisah yang saya baca saudara, di Thailand atau di Vietnam saya lupa. Nah, ini ada salah satu pilot, ya seperti sudah ketahui pilot berarti gajinya lumayan ya saudara. Dia banting setir di masa corona karena dibatasi toh perjalanan ya saudara ya, sehingga akhirnya dia jadi kurir makanan saudara ya. Jadi dia tidak hanya meratapi nasibnya aja gitu saudara, tapi dia beralih dari pilot menjadi kurir makanan. Dia nggak malu lakukan itu ya. Pokoknya dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Nah, di Indonesia saudara, ada seorang bapak, dia tadinya kerja di satu kantor periklanan. Waktu corona yang saat-saat seperti ini, dia di PHK, saudara, dirumahkan. Dia harus menghidupi anak istrinya. Apa yang dia lakukan? Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, untuk dia buka usaha untuk jualan telur saudara ya. Jadi dia menerima pesanan telur, dan puji Tuhan lancar usahanya. Lalu berikutnya ada konveksi, baju-baju konveksi. Ya, ini juga mereka juga mengalami hal bagaimana baju-baju, karena orang kan di rumah terus ya, nggak kepikiran mau beli baju baru dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Tuhan buka jalan untuk mereka bikin baju untuk alat pelindung diri, APD saudara ya. Dan puji Tuhan konveksi tersebut dapat order juga ya saudara untuk APD ini. Lalu ada juga saudara, dia punya usaha untuk mendekorasi ya, mendekorasi rumah dan sebagainya. Nah, karena corona ini juga akhirnya dia beralih. Tadinya dia seorang pendekor ya, dekor ruangan dan sebagainya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Lalu dia bikin peti mati saudara ya, peti mati, dan dia bisa menghidupi pegawai-pegawainya. Nah, saudara kasih Tuhan, lewat peristiwa-peristiwa ya yang mereka alami, kita bisa melihat segala kesulitan, masalah, ada jalan keluarnya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini saudara bingung dengan masalah yang saudara hadapi, yang kita hadapi, ingat, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Dan ingat firman Tuhan juga katakan ya, ayat 13-nya 1 Korintus 10 ayat 13, pada waktu kamu dicobai akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah saudara, saat ini apapun masalah kita, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin saudara. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 mengingatkan kita. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya, Tuhan rindu kita semua boleh menjadi kebanggaannya Tuhan. Ya lewat ayat ini kita belajar bahwa orang yang tahan uji adalah orang yang dipuji Tuhan. Nah, bukan kita yang memuji diri kita, tetapi Tuhan yang memuji kita. Waktu kita boleh naik kelas, saya percaya Tuhan akan bangga dengan setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, dan Tuhan juga menjanjikan. Di Yakobus 1 ayat 12 sampai 21, saya bacakan ayat 12-nya saja saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin. Jadi kita sudah disiapkan mahkota kehidupan bagi setiap kita. Sebagai ayat penutup, saudara, Mazmur 31 ayat 24 katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita jangan putus pengharapan kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan kita. Saya akan putar satu video bagaimana seorang raja, ya ini satu kisah seorang raja yang mengalami hal yang luar biasa, di mana dia suka berburu, lalu satu saat jarinya kemakan oleh binatang buas. Dia sempat merasa sedih, sempat merasa kesal, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata setelah dia mengalami ditangkap oleh suku pedalaman yang ingin membakar dia menjadi korban persembahan dewa dari suku pedalaman tersebut. Disitulah dia mengerti bahwa ternyata justru karena jarinya tidak ada, suku pedalaman tersebut tidak jadi untuk menjadikan dia persembahan bagi dewa mereka, karena dianggapnya cacat, saudara. Jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Demikian juga dengan raja ini yang mengalami cacat tangannya. Ternyata justru karena cacat tangannya ini dia luput dari maut. Kita lihat video berikut ini. Saudara yang kasih Tuhan, biar lewat video yang kita saksikan bersama-sama, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi kita, Dia selalu beri yang terbaik bagi kita. Saat ini mari kita akan tutup dalam doa, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mau jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah boleh angkat tanganmu. Mari bawa segala pergumulanmu, masalahmu kepada Tuhan.
Mari kita mau jujur di hadapan Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku kan berserah, ku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun bukan menyembah-Mu. Ya Yesus, biar kami terus punya hati menyembah Engkau Tuhan. Biar hati kami terus Tuhan menyandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Mari masing-masing berdoa. Adakan hatimu di hadapan Tuhan. Mari minta kekuatan baru yang datangnya dari Tuhan. Mari kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong setiap kita. Tangannya tidak kurang panjang menolong kita, telinganya tidak kurang tajam mendengar seru doa kita. Tuhan, Kau tahu kerinduan hati kami ya Tuhan. Kalau saat ini ada yang sakit ya Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuatkan hati kami Tuhan, untuk tetap percaya Kau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Kalau ada yang sakit secara keuangan Tuhan, Kau juga sembuhkan Tuhan. Kau buka jalan Tuhan, Kau memberikan hikmat ya Tuhan, sehingga kami percaya di dalam Kau pasti ada jalan keluarnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekarang saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sekiranya engkau baik-baik sungguh mendengarkan pesan firman Tuhan dan melakukannya, maka ini janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita satu-satunya, dan berkat terbaik dari Roh Kudus yang akan menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin.